Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu support kita, dan untuk kalian yang baru datang, tonton dulu videonya dari awal biar nggak gagal paham. Kuilah. Setelah Xiaoyan bertemu dengan Yun Yun di bukit belakang Misty Cloud, Xiaoyan pun tinggal bersama Yun Yun selama 3 hari. Yun Yun sudah tidak bisa menunda waktu lagi untuk pergi dari Kekaisaran Jiama. Ia takut jika semakin lama berada di dekat Xiaoyan, maka akan semakin berat untuknya segera pergi. Terlebih, ia masih memikirkan tanggung jawab sebagai pemimpin dari Sekte Misty Cloud. Akhirnya, pagi-pagi sekali Yun Yun secara diam-diam mengajak Yanran untuk segera pergi. Sementara itu, Xiaoyan yang sedang dalam posisi berlatih ternyata menyadari kepergian Yun Yun dan membuka matanya. Xiaoyan tidak menghentikan Yun Yun untuk pergi karena ia tahu apa yang dibutuhkan untuk Yun Yun saat ini. Xiaoyan hanya menatap dingin ketika Yun Yun mengepakkan sayap dan pergi. Xiaoyan menarik nafas dalam, berusaha menekan gejolak emosi di dalam hatinya. Tak lama ia pun berdiri, kemudian segera terbang menuju ibu kota. Tak lama Xiaoyan pun sampai di Xiao Mansion dan segera berjalan menuju ke ruang utama. Di sana sudah ada Xiaoding dan Xiaoli yang sedang berbincang-bincang. Xiaoli segera menghampiri Xiaoyan lalu berkata jika saja Xiaoyan tidak segera datang maka ia akan meminta Hai Bodong untuk menyusulnya. Xiaoyan jelas tidak akan memberitahu apa yang terjadi selama beberapa hari di Bukit Awan Berkabut. Xiaoyan hanya tersenyum lalu berkata tampaknya waktu untuk segera membentuk faksi sudah tiba. Xiaoyan meminta mereka untuk memberitahu kepada Hai Bodong agar dapat mengundang para tetua dari masing-masing klan besar di Jiama. Sukacita terlintas di wajah Xiaoli dan Xiaoding karena waktu yang dinanti akan segera tiba. Xiaoli lanjut bertanya apakah Xiaoyan telah benar-benar pulih dari cederanya. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk membuat mereka semakin merasa senang. Saat ini Xiaoyan telah benar-benar pulih dari luka setelah pertempuran hidup dan mati. Selain itu, Xiaoyan telah merasakan beberapa kali lonjakan energi untuk menembus penghalang. Namun Xiaoyan masih belum yakin karena itu masih bersifat perasaannya saja. Terlebih saat ini Xiaoyan masih belum terburu-buru untuk naik ke tingkat Do Huang. Seketika Xiaoyan berpikir jika ia berhasil menembus tingkat Do Huang, setidaknya ia akan sanggup berhadapan dengan ahli di tingkat puncak Do Huang. Tentu saja hal itu masih belum termasuk mengandalkan penggunaan teknik perubahan misterius api surgawi. Namun dengan kekuatan itu tampaknya ia masih akan sedikit kesulitan untuk menolong Yao Lao dan ayahnya. Mengingat Protektor Wu yang telah menelan Roh Yun San saja dapat berhadapan dengan 2 Dozong sekaligus. Xiaoyan berpikir setidaknya ia harus berada di tingkat Dozong untuk dapat menolong guru dan ayahnya. Terlebih jika Xiaoyan ingin pergi ke klan Sun Er, maka ia harus benar-benar memiliki kekuatan yang cukup. Namun saat ini ada hal mendesak yang lebih penting untuk diatasi, yakni keselamatan dari klan Xiao. Singkat cerita, hari telah berganti dengan Xiao Mansion yang dipenuhi banyak orang dan penjagaan yang ketat. Faksi-faksi besar dari Jiama diundang untuk membahas mengenai rencana Xiaoyan ke depannya. Di ruang utama yang luas, Xiaoyan duduk di kursi pemimpin dengan Hai Bodong di sampingnya. Di sisi sebelahnya ada Medusa dan Ziyan yang ikut menghadiri pertemuan. Selain itu, sudah ada ketua klanmu, klan Nalan, dan kepala asosiasi alkemis Kekaisaran Jiama. Tak lama Jia Xingtian datang bersama Putri Yaoye dan Xiaoyan segera berdiri. Xiaoyan memberi hormat lalu berkata sungguh tak terduga keluarga kekaisaran akan hadir dalam pertemuan kali ini. Jia Lao tersenyum dan berkata bagaimana mungkin ia akan melewatkan pertemuan besar yang akan merubah Jiama. Xiaoyan tersenyum kemudian mempersilahkan Jia Xingtian untuk duduk. Setelah semuanya berkumpul, Xiaoyan pun segera berdiri dan memulai pembicaraan. Tanpa basa-basi, Xiaoyan berkata semua orang pasti sudah tahu Misty Cloud telah benar-benar hancur. Dengan begitu, para ketua juga pasti mengetahui efek dari kehancuran tersebut terhadap Kekaisaran Jiama. Saat ini, Kekaisaran Jiama sudah tidak memiliki faksi besar yang akan ikut berkontribusi dalam pertemuan besar faksi wilayah Barat Laut. Tentu dampak tersebut berkaitan dengan kekuatan dari Kekaisaran Jiama yang akan dipandang remeh oleh negara lain di sekitar mereka. Dengan begitu maka Xiaoyan berniat untuk membuat faksi besar yang bersifat aliansi dari beberapa faksi besar di Jiama.
Dengan dibuatnya aliansi ini, masing-masing dari faksi yang bergabung akan mendapat keuntungan yang tidak terbayang di masa depan. Selain dari itu, maka Kekaisaran Jiama juga akan dapat menonjol di wilayah barat laut dan mulai mendominasi. Setelah penjelasan singkat Xiaoyan, mereka hanya terdiam hingga akhirnya Mu Cheng pun buka suara. Ia merasa dari perkataan Xiaoyan sepertinya niat dari Xiaoyan ini tidak jauh beda dengan Yun San di masa lalu. Dengan begitu maka masing-masing dari klan tidak dapat mempertahankan apa yang mereka mau dan hanya mengikuti perkataan aliansi. Xiaoyan mungkin orang kuat, namun ia kurang memiliki ahli di bidang merangkai kata-kata. Oleh karena itu, Xiaoding lanjut menjelaskan apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoding menjelaskan bahwa faksi ini dibentuk oleh beberapa faksi besar di Jiama dan oleh karena itu faksi ini adalah milik bersama. Terlebih dengan adanya dukungan dari keluarga kekaisaran, mereka akan membangun satu aula sebagai tempat berlatih. Mereka akan merekrut orang-orang berbakat dari masing-masing fraksi untuk dilatih dengan teknik dan metode Qi yang mereka siapkan. Hal itu bertujuan untuk memperkuat faksi yang akan dibentuk sekaligus faksi-faksi pendukung yang bergabung. Selain itu, mereka akan memberikan kursi bagi masing-masing faksi yang berposisi sebagai tetua. Mengenai aturan dan hal lainnya, ketua faksi tidak dapat menjalankan keputusan tanpa adanya perundingan dari para tetua. Dengan demikian, maka dapat dikatakan jika terjadi kerugian, maka mereka akan rugi bersama. Sementara jika ada keuntungan, maka semuanya akan mendapat untung. Hai Bodong tertawa setelah mendengar penjelasan yang sangat jelas dari Xiaoding. Kemudian ia berkata untuk memasukkan namanya sebagai tetua pertama di dalam faksi. Mu Cheng seketika menatap Hai Bodong yang merupakan orang kuat dari klan primer ikut bergabung dengan faksi yang akan dibentuk. Tampaknya Hai Bodong telah mengetahui manfaat apa saja yang akan mereka terima mengingat ia sangat dekat dengan Xiaoyan. Tak lama, Mu Cheng berkata bahwa ia akan ikut bergabung dan berharap faksi baru ini akan dapat menguasai wilayah barat laut. Xiaoyan merasa lega karena sudah dua faksi besar yang telah bergabung dengannya. Di sisi lain, Nalanji yang juga melihat dua faksi telah bergabung akhirnya memutuskan untuk ikut masuk dalam faksi tersebut. Ia berkata semoga Tuan Xiaoyan dapat membawa aliansi maju ke tingkat yang lebih jauh dari sebelumnya. Xiaoyan memang tidak begitu memperhatikan klan Nalan, namun ia juga merasa lega karena semua fraksi telah mau bergabung tanpa penolakan. Setelah itu Xiaoyan menatap ke arah Fama yang dari tadi tidak mengeluarkan suara. Xiaoyan segera bertanya apakah pendapat yang akan diambil ketua asosiasi alkemis. Fama dipenuhi dengan kegalauan karena asosiasi alkemis yang telah ia jalankan selama bertahun-tahun telah memiliki reputasi yang sangat baik. Bahkan saat itu Misty Cloud sekalipun takut kepada asosiasi alkemis dalam beberapa hal yang menyangkut pengobatan. Terlebih dengan prestasinya yang bahkan tidak dapat dicapai oleh King Pilguhe membuat Fama tak rela untuk bergabung. Fama merasa dengan kekuatan mereka yang telah sejak lama berdiri sendiri akan mampu terus bertahan. Akhirnya Fama berkata bahwa ia tidak memiliki wewenang untuk memutuskan hal tersebut. Terlebih para alkemis di asosiasi yang memiliki sifat bebas akan sangat sulit untuk menerima hal tersebut. Xiaoyan mengerutkan alis dan menyadari adanya penolakan dari perkataan Fama barusan. Jia Xingtian hanya terdiam karena menyadari betul apa yang Fama rasakan. Ia dengan jelas mengetahui semua perjuangan Fama dalam membangun asosiasi alkemis hingga ke tahap ini. Suasana menjadi hening dan tak ada yang berani membuat suara kecil bahkan kentut sekalipun. Akhirnya Xiaoyan memecahkan suasana dengan bertanya ada berapa orang alkemis tingkat 5 di asosiasi alkemis saat ini. Fama merenung sejenak kemudian ia berkata untuk saat ini mereka memiliki tidak lebih dari 5 orang. Xiaoyan tersenyum kemudian lanjut bertanya apakah Fama ingin menerobos ke alkemis tingkat 6. Fama terdiam tak bisa menjawab karena tahu arah dari pertanyaan Xiaoyan. Dalam pikirannya Fama jelas tahu sangat sulit baginya untuk naik ke tingkat 6. Hal itu dikarenakan untuk naik tingkat maka harus menaikkan kekuatan spiritual seseorang. Dan hal yang paling sulit adalah meningkatkan kekuatan spiritual yang bersamaan dengan peningkatan doki seseorang. Secara singkat, seorang harus menerobos tingkat berikutnya untuk dapat naik ke alkemis tingkat selanjutnya. Kasus tersebut dialami oleh Fama yang telah berada di tingkat Dohuang dengan tier alkemis tingkat 5. Oleh karena itu, Fama harus menerobos ke tingkat berikutnya agar ia dapat naik ke tier alkemis tingkat 6.
Jia Xingtian masih terdiam karena mengetahui kesulitan yang dialami Fama. Terlebih dengan usianya saat ini, maka tidak memungkinkan Fama untuk melakukan hal tersebut. Suasana kembali hening hingga Xiaoyan berkata bahwa ia berjanji akan menghasilkan 5 orang alkemis tingkat 5 dalam waktu 10 tahun. Selain itu, ia akan membuat Fama berhasil menerobos ke tier alkemis tingkat 6 dalam waktu yang sama. Semua orang seketika terkejut setelah mendengar perkataan Xiaoyan yang dapat dibilang sangat mustahil. Begitu juga dengan Fama yang jelas tahu cara menaikkan tingkat adalah hal yang sangat sulit. Fama segera berkata kepada Xiaoyan, bukankah yang barusan disampaikan terdengar mustahil dan berlebihan? Xiaoyan tersenyum kemudian sedikit bercerita bahwa ia terjun di dunia alkemis semenjak usia 13 tahun. Hingga saat ini ia telah mencapai tier alkemis tingkat 6 dan itu artinya Xiaoyan membutuhkan waktu hanya 7 tahun. Dengan bakat dan kecepatan latihan seperti Xiaoyan dapat naik ke tingkat 6 dalam waktu 7 tahun. Dengan begitu, bukan hal yang tidak mungkin dalam 10 tahun seseorang dapat mencapai tier alkemis tingkat 5. Fama terkejut setelah mengetahui Xiaoyan yang hanya perlu waktu 7 tahun untuk sampai ke tingkat ini. Namun seketika ia teringat guru Xiaoyan yang juga pernah memberinya petunjuk saat ia masih muda. Dengan teknik dan pengajaran dari seorang yang hebat, memang bukan hal yang mustahil untuk melakukan hal tersebut. Fama jelas mengetahui kemampuan dari Yao Lao pada saat itu dan ia tahu dengan sangat jelas Xiaoyan adalah muridnya. Maka dari itu, metode yang akan diajarkan Xiaoyan akan sama dengan metode dari gurunya. Fama menarik nafas sebelum akhirnya ia pun setuju untuk bergabung dengan aliansi yang akan dibentuk. Fama berharap dengan metode dari Xiaoyan maka mereka akan mendapat lebih banyak tier alkemis di tingkat 5. Xiaoyan saat ini benar-benar merasa lega karena semua telah berjalan dengan sangat lancar. Setelah itu Xiaoyan berkata kepada semuanya selama mereka melakukan yang terbaik maka Xiaoyan berjanji dalam waktu 10 tahun masing-masing dari faksi yang bergabung akan memiliki 3 atau lebih ahli di tingkat Do Huang. Seketika mereka semua terkejut mendengar perkataan Xiaoyan yang akan menambah elit Do Huang di masing-masing faksi. Mu Cheng dan Nalanji saling bertukar tatapan dengan rasa gembira di mata mereka. Jia Xingtian juga tak lepas dari keterkejutan setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Ia berpikir dengan kemampuan Xiaoyan saat ini bukan tidak mungkin untuk memberikan metode pengajaran yang terbaik bagi para ahli. Jia Xingtian sangat tertarik dengan hal tersebut mengingat keluarga kekaisaran telah menghabiskan banyak usaha untuk menghasilkan elit di tingkat Do Huang. Namun sampai saat ini keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Lao yang berada di tingkat Do Huang tanpa menghitung binatang ajaib milik keluarga kekaisaran. Selain dari itu keluarga kekaisaran hanya memiliki orang-orang ahli yang berada di tingkat Do Huang dan kesulitan untuk menembus penghalang ke tingkat Do Huang. Kekuatan seorang Do Huang yang dapat bertarung sendirian melawan puluhan ribu pasukan dengan kekuatan penghancurnya. Saat ini keluarga kekaisaran mampu bertahan karena adanya Jia Lao yang merupakan elit Do Huang. Seketika ia berpikir bagaimana nasib keluarga kekaisaran jika ia mati. Tentu ia harus memiliki elit Do Huang lain untuk menjaga keluarga kekaisaran agar tetap bertahan di Jiama. Akhirnya Jia Lao segera pulih dari pemikirannya kemudian segera berbicara kepada Xiaoyan. Ia lanjut bertanya apakah keluarga kekaisaran akan mendapat beberapa ahli Do Huang dalam waktu 10 tahun jika ikut bergabung. Seketika semua orang terkejut mendengar pertanyaan dari Jia Xingtian yang ingin ikut bergabung. Yao Yu juga merasa terkejut namun ia segera memahami apa tujuan dari kakeknya. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata selama keluarga kekaisaran benar-benar mengirim orang yang berbakat maka Xiaoyan akan melakukan yang terbaik. Jia Lao seketika tertawa keras dan merasa lega setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan. Setelah itu ia berkata karena aliansi telah terbentuk apakah aliansi sudah memiliki nama? Xiaoding tersenyum lalu bertukar tatapan dengan Xiaoyan sebelum akhirnya berkata bahwa nama aliansi ini adalah Yan Alliance. Mendengar hal itu Jia Xingtian terkejut lalu berkata bahwa itu adalah nama yang sangat bagus dan mungkin akan melampaui prestasi Misty Cloud di masa lalu. Mudah-mudahan kekaisaran Jiama akan mendapat kursi di wilayah barat laut. Setelah itu, Fama berkata setelah aliansi dibentuk tentu akan memerlukan seorang pemimpin dan sepertinya yang cocok mengisi posisi tersebut adalah Tuan Xiaoyan.
Mucheng dan Nalanji segera menyuarakan persetujuan mereka setelah Fama berbicara. Xiaoyan jelas mengetahui mereka tak akan melakukan hal bodoh seperti berdebat mengenai siapa yang akan memimpin aliansi. Akhirnya Xiaoyan pun tertawa dan berkata bahwa aliansi ini adalah milik bersama dan kemajuan dari aliansi berada di tangan semua orang. Tak lama setelah itu, Xiaoding mengangkat gelas mengajak bersulang merayakan berdirinya Yan Alliance di Kekaisaran Jiama. Mereka pun bersorak bertepuk tangan kemudian bersulang untuk Yan Alliance. Tak lama setelah itu mereka pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya satu persatu mengundurkan diri. Setelah semua orang pergi, Medusa berkata bahwa Xiaoyan sesungguhnya bisa mengancam mereka ketimbang menggunakan cara yang merepotkan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepala setelah mendengar perkataan dingin dari Medusa. Di sisi lain, Xiaoding tidak menghiraukan perkataan Medusa kemudian berkata karena aliansi besar telah terbentuk, selanjutnya ia akan menyebarkan beberapa titik penjagaan di pelosok Kekaisaran Jiama. Dengan begitu, tiap pergerakan yang masuk dengan cepat akan dapat terdeteksi. Tak mudah bagi mereka yang ingin menyerang klan Xiao, termasuk juga dengan Hall of Soul. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar perkataan Xiaoding, kemudian Xiaoli pun ikut berbicara. Ia berkata sepertinya Xiaoyan telah memberikan otoritas kekuasaan yang terlalu besar kepada mereka. Dewan Tetua akan dapat menggagalkan rencana dan ide yang dibuat Xiaoyan di masa depan. Menanggapi hal itu, Xiaoding tersenyum kemudian berkata hal itu hanya untuk menenangkan hati mereka dalam pertemuan. Seiring berjalannya waktu, ia akan menempatkan beberapa orang dari klan Xiao untuk masuk dalam posisi tetua. Dengan begitu, takkan menjadi halangan jika mereka tidak menyetujui keputusan dari Xiaoyan. Xiaoyan merasa sangat bangga dengan Xiaoding, kemudian berkata mulai saat ini ia akan menyerahkan masalah aliansi kepada mereka berdua. Setelah itu, Xiaoyan segera menanyakan apakah Xiaoli telah mendapatkan obat yang telah ia pesan. Xiaoli segera menjelaskan perkataan Hai Bodong mengenai bahan obat yang sangat langka. Dengan begitu mereka hanya dapat mengumpulkan 2 set bahan obat dan Xiaoli khawatir dengan tingkat kegagalan pemurnian obat lalu berkata bahwa bahan obat tersebut akan tersedia dalam 2 bulan lagi. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata kemungkinan ia akan berhasil memurnikan 1 pil dari bahan obat tersebut. Tak lama Xiaoding dan Xiaoli segera pergi setelah merasakan tatapan dingin Medusa ketika mereka semua sedang berbincang-bincang. Setelah itu, Xiaoyan menatap ke arah Medusa dan segera berterima kasih karena telah mau hadir dalam pertemuan. Xiaoyan sengaja mengajak Medusa sebagai cara untuk menekan para tetua terhadap keputusan dari mereka. Medusa terlihat masih kesal dengan cara Xiaoyan yang sangat berbelit-belit. Kemudian Xian menghampiri Xiaoyan dan berkata bahwa bahan obat yang dimurnikan Xiaoyan telah habis sejak lama. Xian meminta Xiaoyan untuk memurnikan bahan obat langka untuk ia makan. Xian lanjut menjelaskan bahwa saat ini ia membutuhkan energi yang sangat besar dan jika tidak maka ia akan jatuh tertidur. Medusa dan Xiaoyan seketika terkejut dan saling bertukar tatapan lalu melirik ke arah Xian. Medusa menduga Xian akan segera menerobos ke tingkat Do Huang setelah pertarungan yang terakhir. Selain itu, Medusa menyadari bahwa binatang ajaib akan mengkonsumsi banyak bahan obat untuk dapat energi ketika akan naik ke tingkat berikutnya. Xiaoyan mengangguk kemudian berkata bahwa Xian telah sangat lama memakan bahan obat untuk mengumpulkan energi. Namun sepertinya energi yang Xian perlukan untuk menerobos tingkat Do Huang lebih banyak dibanding binatang ajaib pada umumnya. Dengan begitu dapat dipastikan Xian merupakan binatang ajaib yang sangat kuat karena membutuhkan energi yang sangat banyak. Xiaoyan semakin penasaran dengan bentuk asli dari Xian lalu berkata bahwa ia akan segera memurnikan bahan obat untuk makanan Xian. Xiaoyan mengusap kepala Xian sambil berkata ia takkan membiarkan hal buruk terjadi kepada Xian. Tanpa sadar Medusa tersepona dan kaget melihat sikap lembut yang ditunjukkan Xiaoyan kepada Xian. Medusa pun segera tersadar kemudian menarik Xian dan menyisir rambut ungu Xian yang indah. Medusa berkata Xiaoyan tidak perlu repot tentang Xian karena ada Medusa di sampingnya. Seketika Xiaoyan teringat sesuatu dan mengingatkan Medusa bahwa perjanjian 1 tahun mereka akan berakhir 1 hingga 2 bulan lagi. Seketika Medusa tersentak membuat tangan yang menyisir Xian berhenti. Medusa berkata itu berarti Xiaoyan akan segera mati setelah Medusa mendapatkan pil pemulihan jiwa.
Mengingat kemampuan Xiaoyan saat ini yang dapat mengalahkan seorang Dozong, Medusa langsung berkata atau mungkin Xiaoyan akan mencoba untuk melawan Medusa. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa ia takkan melanggar janji yang telah ia buat kepada Medusa. Selain itu, dari cara Medusa mencari bahan obat, sepertinya Medusa benar-benar sangat menantikan waktu untuk membunuh Xiaoyan. Dengan begitu, maka Xiaoyan tidak akan mengecewakan Ratu Medusa. Mendengar hal itu, ekspresi Medusa menjadi dingin kemudian menarik Xian dan berjalan keluar. Namun ia menghentikan langkahnya lalu berkata semua bahan obat tersebut telah dimakan oleh Xian. Dengan begitu, Xiaoyan tidak perlu repot untuk memurnikan pil untuknya. Namun dengan hal itu bukan berarti Ratu Medusa tidak akan membunuh Xiaoyan, melainkan saat ini ia hanya ingin Xiaoyan hidup sedikit lebih lama. Medusa pun segera pergi meninggalkan Xiaoyan sendiri dalam keheranan. Setelah itu, Xiaoyan pun mulai fokus untuk memurnikan Deep Longevity Pill untuk Xiaoli. Xiaoyan memejamkan mata menelusuri tahapan dalam memurnikan pil tersebut hingga akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya. Ia menanamkan dalam hatinya bahwa ia harus berhasil dengan 2 set bahan obat yang ada. Xiaoyan membuang pikiran yang tidak penting dari pikirannya kemudian segera mengeluarkan kuali. Tak lama Glass Lotus Core Flame muncul di tangan Xiaoyan dan segera mengalirkannya ke dalam kuali. Xiaoyan mengambil bahan pembuatan pil yakni Deep Green Fruit kemudian memasukkannya ke dalam kuali. Dengan bantuan api surgawi yang lebih kuat, bahan obat sekeras apapun akan cepat hancur di bawah tekanan panas dari api. Tak lama buah hijau gelap itu pun hancur dan menjadi cairan putih seukuran telapak tangan. Xiaoyan lanjut memasukkan bahan lain secara bertahap hingga semuanya membentuk cairan yang terpisah. Tak lama tanpa diduga ledakan terjadi menandakan kegagalan dalam pemurnian obat. Setelah 3 jam, Xiaoyan berakhir dengan kegagalan menjelang di tahap akhir. Xiaoyan tidak frustasi dan mencoba untuk lebih fokus setelah mengetahui titik kegagalan sebelumnya. Ia kembali memulai langkah dari awal hingga semua bahan telah membentuk cairan. Setelah hampir seharian, Xiaoyan akhirnya berhasil memurnikan Deep Longevity Pill. Xiaoyan merasa sangat senang karena dengan hal ini maka kehidupan dari Xiaoli dapat diperpanjang. Tak lama Xiaoyan lanjut dengan memurnikan bahan obat untuk Xian. Xiaoyan menyadari bahwa Xian membutuhkan bahan obat langka yang banyak untuk mendapatkan energi yang besar. Beruntung Xiaoyan menemukan banyak bahan obat langka dalam cincin hitam milik gurunya. Ia menyadari saat ini yang terpenting adalah kesuksesan dari proses Xian menerobos ke tingkat Do Huang. Hal itu dikarenakan Xian akan sangat berguna membantu Xiaoyan untuk menghadapi musuh yang kuat. Jika berhasil ke tingkat Do Huang, maka Xian akan mampu menghadapi seorang elit di tingkat Dozong. Xiaoyan tidak membuang-buang waktu, kemudian segera memurnikan bahan obat untuk Xian. Setelah 1 jam, Xiaoyan pun selesai memurnikan beberapa kotak giok bahan obat untuk Xian. Tak lama, Xiaoyan menarik nafas dan merasakan dorongan energi untuk menembus tingkat ke Do Huang. Seketika ia berpikir untuk segera melakukan latihan agar dapat segera menembus penghalang ke tingkat Do Huang. Namun sepertinya ia harus menemukan tempat yang lebih tenang untuk melakukan latihan. Xiaoyan tidak dapat menunda untuk segera menerobos ke tingkat Do Huang. Jika hal itu dibiarkan terus berlama-lama, maka akan menjadi hal buruk di masa depan. Setelah itu Xiaoyan pun segera keluar kamar menuju ke halaman di Xiao Mansion. Xiaoyan terkejut melihat Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing yang sudah lama tidak bertemu dengannya. Lin Yan segera meledek sambil tertawa memanggil Xiaoyan dengan sebutan Ketua Xiao. Xiaoyan tersenyum menggelengkan kepala kemudian berkata bahwa ia belum berterima kasih kepada mereka semua. Lin Xiuya bertanya Xiaoyan berterima kasih untuk hal apa? Ia lanjut berkata bahkan mereka dapat dibilang tidak memiliki pengaruh dalam pertempuran. Lin Xiuya lanjut mengungkapkan keheranannya ketika melawan tetua Mystic Cloud yang berada di tingkat Dowang. Sungguh tak terduga di usia yang setua itu mereka masih berada di tingkat Dowang. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata sesungguhnya mereka bertiga memiliki peningkatan kekuatan yang sangat baik. Xiaoyan yakin ketika mereka bertiga seusia dengan tetua Mystic Cloud, mereka pasti sudah berada di tingkat Dozong. Lin Yan tertawa kemudian berkata bahwa mereka telah naik 1 bintang beberapa hari lalu akibat efek dari pertarungan yang terakhir.
Xiaoyan terkejut dan merasakan energi mereka yang memang sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia akan memberikan Do Spirit Pill untuk mereka setelah selesai melakukan latihan sebagai bentuk terima kasih. Seketika wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan karena Do Spirit Pill adalah pil yang sangat diinginkan oleh setiap elit doang. Di sisi lain, 3 orang yang mendengar perkataan Xiaoyan segera menghampirinya. Yinggu bersama 2 ketua lain tersenyum malu hendak menyampaikan sesuatu kepada Xiaoyan. Namun Xiaoyan yang menyadari apa tujuan dari mereka segera berkata bahwa ia juga akan memurnikan Mighty Huang Pill untuk mereka dalam waktu setengah bulan. Seketika mereka merasa senang, namun masih ada sesuatu yang mengganjal. Yinggu berkata bahwa mereka harus segera kembali ke Black Corner mengingat faksi mereka sudah sangat lama ditinggalkan. Mereka khawatir dengan keadaan faksi kecil mereka mengingat Black Corner adalah kawasan yang sangat kacau. Xiaoyan tersenyum kemudian berkata bahwa kakak kedua Xiaoyan juga akan kembali ke Black Corner untuk mengurus gerbang Xiao. Dengan begitu mereka dapat pergi bersama sekaligus membantu kakak kedua dalam beberapa hal. Mereka pun mengangguk kemudian terdengar suara yang menanyakan kapan Xiaoyan akan berlatih. Xiaoding dan Xiaoli baru sampai di halaman dan menanyakan berapa lamakah Xiaoyan akan berlatih. Xiaoyan berkata bahwa ia telah beberapa kali merasakan energi untuk menembus ke tingkat Do Huang. Kali ini Xiaoyan tidak dapat mengabaikan perasaan tersebut dan harus segera berlatih. Ia lanjut menjelaskan bahwa kali ini ia akan berlatih di pegunungan binatang ajaib. Xiaoyan berkata bahwa di sana terdapat banyak bahan obat langka yang dapat membantu proses Xiaoyan berlatih. Xiaoding terkejut mendengar Xiaoyan akan berlatih di pegunungan binatang ajaib lalu bertanya apakah Xiaoyan memerlukan pengawalan. Xiaoyan tersenyum lalu berkata hal itu tidak diperlukan karena Xiaoyan akan pergi bersama dengan Ziyan. Setelah itu Xiaoyan melirik ke arah Xiaoli dan memberikan diplom VT Pill kemudian menjelaskan efeknya secara rinci. Kemudian Xiaoyan menjelaskan agar Xiaoli segera naik ke tingkat Do Huang dalam waktu 10 tahun. Dalam prosesnya, Xiaoyan akan membantu Xiaoli untuk dapat menembus penghalang dengan cepat. Setelah itu Xiaoyan memberitahukan Xiaoli untuk kembali ke Black Corner Region bersama dengan Yinggu dan yang lainnya setelah Xiaoyan selesai berlatih. Xiaoli pun mengangguk kemudian Xiaoyan segera pamit pergi untuk berlatih. Xiaoyan segera menemui Ziyan untuk mengajaknya pergi ke pegunungan binatang buas. Setelah bertemu, mereka pun segera pergi keluar sebelum akhirnya Ziyan berteriak sambil menunjuk ke satu arah. Ia berkata kakak Cailin ada di sana dan seketika Xiaoyan pun menoleh ke arah tersebut. Benar saja sosok cantik memikat berada di tepi dekat sebuah pohon. Xiaoyan tersenyum kemudian segera bertanya apakah yang dilakukan Cailin di sini. Dengan nada dingin, Cailin berkata bahwa ia khawatir jika Ziyan pergi bersama dengan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan menggelengkan kepala kemudian menjelaskan apa yang akan ia lakukan. Xiaoyan berkata bahwa ia akan melakukan latihan di pegunungan binatang ajaib. Oleh karena itu, ia mengajak Ziyan yang juga akan menerobos ke tingkat Do Huang. Mengingat banyaknya bahan obat langka di tempat yang Xiaoyan tuju, maka itu akan menjadi hal baik untuk Ziyan menambah energi. Xiaoyan lanjut berkata bahwa Medusa dapat ikut bersama dengan mereka jika ia mau. Xiaoyan pun segera mengeluarkan sayap hijau dan melesat ke langit. Medusa terdiam sebelum akhirnya segera mengikuti Xiaoyan bersama dengan Ziyan. Lembah yang dituju Xiaoyan berada di ujung barat laut pegunungan binatang ajaib. Tempat tersebut sangat jauh dari Kekaisaran Jiama dan membutuhkan waktu 5 hingga 6 hari jika pergi menggunakan kereta kuda. Namun dengan kemampuan terbang Xiaoyan saat ini maka ia akan sampai kurang dari 1 hari. Singkat cerita, akhirnya mereka berhenti di atas puncak gunung dan Xiaoyan melihat area sekitar. Seketika ia teringat pegunungan di mana pertama kali ia bertemu Yunyun yang menyamar menjadi Yunzi. Setelah agak lama terlarut dengan kenangan masa lalu, akhirnya Xiaoyan menyapu daratan di bawahnya. Terlihat kota kecil di mana kota tersebut adalah kota pertama yang Xiaoyan datangi ketika ia pergi dari Wutan City. Beberapa ingatan masa lalu melintas di pikiran Xiaoyan sebelum akhirnya mereka pun turun dari langit. Setelah sampai di pintu masuk kota, Xiaoyan sedikit bercerita bahwa ini adalah kota pertama yang ia kunjungi ketika masih berada di tingkat Doji.
Medusa dan Xian terkejut ketika mendengar perkataan Xiaoyan. Kemudian Xian berkata tak terduga bocah kecil yang dulu bertingkat dozi sekarang sudah menjadi sangat kuat untuk kembali. Xiaoyan tersenyum kemudian menatap papan yang bertuliskan selamat datang di kota Kingshan. Xiaoyan terkejut menyadari kota yang dulunya kecil sekarang telah berubah menjadi kota yang sangat besar. Mereka pun segera melangkah maju memasuki kota dengan arus lalu lintas manusia yang sangat padat.